Hai semua, selamat datang di presentasi kami tentang tokoh-tokoh dalam politik Barat dan Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Miyamoto Musashi dan mengeksplorasi kehidupan, filosofi, dan pengaruh dari salah satu pendekar pedang terbesar dalam sejarah Jepang. Siapa Miyamoto Musashi? Miyamoto Musashi adalah seorang ahli pedang legendaris, filsuf, dan ahli strategi yang hidup di Jepang pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Dia terkenal karena tidak pernah kalah dalam duel dan telah banyak karya klasik tentang strategi perang, yaitu Gorin no Sho. Dan kemudian tujuan presentasi ini adalah untuk memperkenalkan lebih dekat kehidupan, pemikiran, dan pengaruh Musashi. Kehidupan awal. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di desa Miyamoto, Provinsi Harima, Jepang. Nama aslinya adalah Shinmen Takezo, dan ia lahir dari keluarga samurai. Ayahnya, Shinmen Munasai, adalah seorang ahli pedang yang terkenal dan kemungkinan besar adalah guru pertama Musashi dalam seni bertarung. Munasai dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat terampil, khususnya dalam teknik menggunakan pedang dan tombak. Dan ini memberikan Musashi dasar yang kuat dalam seni bela diri sejak usia dini. Ketika Musashi masih sangat muda, ia mengalami banyak peristiwa yang membentuk masa kecilnya. Salah satunya adalah kematian ibunya ketika Musashi masih anak-anak. Ia membuatnya dibesarkan oleh ayahnya. Namun, hubungan antara Musashi dan ayahnya tidak selalu harmonis. Setelah kematian ayahnya, Musashi mulai menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pengembaraan. Kemudian, pada usia 13 tahun, Musashi bertarung dalam duel pertamanya melawan Arima Kihei, seorang ahli pedang dari sekolah Shinto-ryu. Meskipun sangat muda dan kurang berpengalaman, Musashi berhasil mengalahkan lawannya dengan menggabungkan keberanian dan ketekunan. Kemenangan ini menandai awal dari karirnya sebagai seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Selain dikenal dengan pendekar pedang yang tak terkalahkan, dia juga dikenal sebagai inovator dalam seni bela diri. Salah satunya adalah kontribusi terbesarnya dalam pengembangan gaya bertarung yang dikenal dengan Niten Ichiryu. Selain itu, dia juga percaya bahwa tidak ada jalan pintas menuju keahlian sejati dan bahwa latihan yang tekun adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, dia menciptakan Gorin no Sho atau 5 elemen yang dibagi menjadi 1. Tanah atau Chi, yang membahas dasar-dasar seni pedang dan pentingnya fondasi yang kuat. 2. Air atau Sui, air melambangkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemudian api atau Ka, yang fokusnya pada taktik dan teknik serangan. Kemudian 4, yaitu angin atau Fu. Bagian ini membahas perbandingan antara berbagai aliran seni bela diri. Dan 5 adalah kekosongan atau Ku. Kekosongan melambangkan keadaan pikiran yang bebas dari gangguan dan keraguan. Kemudian ada penerapan filosofi dalam kehidupan. Filosofi Musashi tidak terbatas pada seni bela diri saja. Prinsip-prinsipnya tentang kedisiplinan, adaptabilitas, dan pencarian kesempurnaan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis, seni, dan kehidupan pribadi. Musashi mengajarkan bahwa seseorang harus selalu siap menghadapi tantangan dan terus berusaha untuk meningkatkan diri. Kemudian kita masuk ke dalam pengaruh dan warisan. Miyamoto Musashi tidak hanya meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia seni bela diri, tetapi juga pengaruh dalam berbagai aspek budaya dan pemikiran strategis. Pengaruh pada seni bela diri sudah kami jelaskan tadi bahwa bela dirinya yaitu Niten Ichiryu yang masih dipelajari dan dipraktikkan hingga saat ini. Gaya bela bertarung dengan 2 pedang yang inovatif telah memengaruhi banyak sekolah bela diri dan mengadopsi dengan mengajarkan teknik serta filosofi yang dia kembangkan. Kemudian pengaruh pada strategi bisnis. Prinsip-prinsip strategi yang kemudian dikemukakan oleh Musashi dalam Gorin no Sho juga telah diadaptasi ke dalam dunia bisnis. Ide-ide seperti memahami lawan atau pesaing,
beradaptasi dengan perubahan situasi, dan penting untuk latihan dan mempersiapkan yang matang. Itu sangat relevan dalam manajemen dan strategi bisnis. Selanjutnya, relevansi dalam pendidikan dan pengembangan diri. Filosofi Musashi tentang pencarian kesempurnaan dan terus-menerus meningkatkan diri telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan pengembangan diri. Musashi mengajarkan bahwa pembelajaran adalah proses yang tidak pernah berakhir dan hal ini mendorong individu untuk mengejar pengetahuan dan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, pengaruh dalam budaya populer. Kisah hidup dan ajaran Musashi ini telah menginspirasi banyak karya dalam budaya populer termasuk buku, film, manga, dan permainan video. Contohnya novel Musashi karya Eiji Yoshikawa adalah salah satu karya yang sangat populer dan menggambarkan perjalanan hidup Musashi dan nilai-nilai yang dia pegang. Kemudian, Musashi sering muncul juga dalam berbagai media sebagai simbol kekuatan, keahlian, dan ketekunan. Penggambaran Musashi dalam berbagai bentuk seni membantu mempertahankan warisannya dan membuat dia dikenal oleh generasi baru. Dalam manga dan anime, tokoh-tokoh yang terinspirasi oleh Musashi seringkali digambarkan sebagai pejuang yang bijaksana dan kuat yang menghadapi tantangan dan keberanian untuk mengalahkan ketegangan. Kesimpulannya, Miyamoto Musashi adalah seorang pendekar pedang legendaris yang tidak hanya dikenal sebagai petarung yang luar biasa, tetapi juga memiliki filosofi hidup yang sangat mendalam. Warisannya tidak hanya memengaruhi dunia seni bela diri, tetapi juga strategi bisnis dan budaya populer. Bahkan dalam era modern, ajaran Musashi tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mencari keberhasilan dan pertumbuhan pribadi. Kim Kyung-il. Kim Kyung-il adalah seorang filsuf kontemporer dari Korea Selatan yang dikenal karena eksplorasinya yang mendalam tentang identitas budaya, modernitas, dan integrasi nilai-nilai tradisional dalam konteks dunia yang berubah dengan cepat. Awal kehidupan. Kim Kyung-il lahir pada pertengahan abad ke-20 di Korea Selatan, sebuah negara yang pada saat itu sedang mengalami transisi dari masa perang dan kolonialisme menuju pembangunan dan modernisasi. Latar belakang keluarganya yang kaya akan budaya dan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk minatnya pada filsafat dan identitas budaya. Dari usia dini, Kim menunjukkan minat yang mendalam pada pemikiran filosofis dan sering terlibat dalam diskusi tentang isu-isu sosial dan budaya. Kim kemudian melanjutkan pendidikannya hingga ke tingkat tinggi, lebih tepatnya di Universitas Nasional Seoul, di mana ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang filsafat. Di sana, ia terpapar pada berbagai aliran pemikiran, baik dari tradisi timur maupun barat. Pengaruh para profesor yang berpengalaman dan terhormat di universitas ini membentuk pandangan dunia Kim dan menumbuhkan hasratnya untuk menjembatani pemikiran filosofis dari berbagai budaya. Hal ini juga didorong lebih dalam lagi, karena yang diterima oleh Kim dari kedua orang tuanya dan juga diterima oleh Kim dari para profesor yang di universitasnya memancarkan dua nilai yang berbeda. Yang mana dari kedua orang tuanya memaparkan tentang budaya dan ilmu tradisional, sedangkan pada di Universitas Nasional Seoul, di mana saat dia belajar filsafat bersama para profesor, ia mendalami tentang pemikiran-pemikiran modernitas dan kontemporer. Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Kim kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di luar negeri, memperdalam pengetahuannya di universitas-universitas terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat. Studi internasional ini memberinya perspektif baru tentang isu-isu global dan modernitas, yang kemudian menjadi tema sentral dalam karyanya. Pengalaman internasional ini juga menguatkan keyakinannya bahwa dialog antara pemikiran timur dan barat sangat penting untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan kontemporer. Dari beberapa kontribusi utama dan karir akademik yang diperoleh oleh Kim, yaitu salah satunya setelah menyelesaikan pendidikannya, Kim Jong-il kembali ke Korea Selatan dan memulai karir akademiknya sebagai dosen di alma maternya. Di sana, dia dengan cepat naik pangkat menjadi profesor penuh, bahkan dedikasinya dalam mengajar dan penelitian.
Ada pula dalam penelitiannya, ia menemukan beberapa hal. Beberapa di antaranya itu, ia menyatakan bahwa elemen seperti Konfusianisme dan Buddhisme dapat diselaraskan. Dari sini, dia berargumen bahwa meskipun modernisasi membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, nilai-nilai budaya tradisional tetap relevan dan dapat berfungsi sebagai panduan moral dalam kehidupan modern. Kim meneliti bagaimana elemen-elemen seperti Konfusianisme dan Buddhisme dapat diselaraskan dengan kehidupan kontemporer tanpa kehilangan esensi mereka. Kim juga melihat bahwa modernitas bukanlah sebagai ancaman terhadap tradisi, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbarui dan memperkaya warisan budaya. Dia menunjukkan bahwa identitas budaya adalah entitas dinamis yang dapat berkembang seiring waktu, asalkan masyarakat bersedia untuk memelihara nilai-nilai fundamentalnya sambil mengadopsi inovasi-inovasi baru. Dalam banyak tulisannya, Kim menekankan pentingnya pendidikan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya ini kepada generasi muda, serta peran kebijakan publik yang bijaksana dalam menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kim Jong-il adalah seorang pendukung kuat dialog antara pemikir filosofis Timur dan Barat. Dia percaya bahwa setiap tradisi memiliki keunggulan dan wawasan yang unik, dan bahwa menggabungkan perspektif-perspektif ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan solusi yang lebih efektif untuk masalah-masalah kontemporer. Kim sering mengutip karya-karya filsuf barat seperti Immanuel Kant dan Friedrich Nietzsche, sambil juga menggali ajaran-ajaran dari pemikiran Timur seperti Confucius dan Laozi. Dalam karyanya, Kim sering membahas prinsip-prinsip moral dan etika dari kedua tradisi ini, yang dapat saling melengkapi dan menawarkan panduan untuk kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Dia mengusulkan bahwa dialog yang konstruktif antara Timur dan Barat tidak hanya memperkaya pemikiran filosofis, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Pengaruh Kim Jong-il dalam filsafat Korea dan diskursus intelektual kontemporer sangatlah besar. Dia dikenal sebagai seorang pemikir yang berusaha keras untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara pemikiran Timur dan Barat. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam berbagai jurnal akademik dan buku, dan dia sering diundang untuk berbicara di konferensi internasional dan seminar-seminar akademis. Selain dalam kontribusinya dalam bidang akademis, Kim juga aktif terlibat dalam berbagai proyek sosial dan budaya. Dia bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan pendidikan budaya dan moral, serta melestarikan warisan budaya Korea. Kim percaya bahwa filsafat harus memiliki dampak nyata pada masyarakat, dan dia berusaha untuk menerapkan pemikirannya dalam konteks praktis yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulannya, Kim Jong-il adalah seorang filsuf yang memberikan kontribusi besar dalam memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modern dalam konteks budaya Korea. Melalui eksplorasi mendalamnya tentang identitas budaya, modernitas, etika, estetika, dan dialog antara Timur dan Barat, Kim telah membentuk diskursus intelektual kontemporer di Korea dan di seluruh dunia. Dia percaya bahwa modernitas tidak harus mengancam tradisi, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memperkaya dan memperbarui warisan budaya. Dan dengan dedikasinya dalam mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Kim Jong-il telah meninggalkan warisan yang abadi dan terus menginspirasi generasi mendatang.